Selamat sore Bapak dosen dan selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Juan Lutista. Nomor Jawa NIM 1903030046 kelas B semester 3. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang kain tenun Sabu sebagai warisan budaya orang Sabu. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak sekali pulau-pulau yang memiliki keunikannya tersendiri. Juga setiap pulau tersebut memiliki warisan budaya yang dimana setiap warisan budaya tersebut berbeda-beda. Warisan budaya adalah benda atau atribut tak benda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi ke generasi yang akan datang, yang kemudian akan mereka jaga. Warisan budaya dapat berupa benda maupun tak benda seperti monumen atau bahasa. Salah satu pulau yang ada di Indonesia yaitu Pulau Sabu merupakan sebuah pulau yang memiliki banyak sekali warisan budaya, yang salah satunya adalah kain tenun yang merupakan suatu hasil kerajinan tangan yang dibuat dari kayu, dari serat kayu, kapas, sutra, dan lainnya. Warisan budaya tak benda adalah warisan budaya yang hanya dapat diindra oleh manusia. Sedangkan warisan budaya tak benda adalah warisan budaya yang tidak dapat diindra oleh manusia. Warisan kain tenun merupakan sebuah kerajinan tangan yang dibuat dari serat kayu, kapas, sutra, dan yang lain, di mana sekumpulan sutra atau serat kayu tersebut dianyam menggambarkan sebuah motif yang memiliki sebuah arti dalam kain tersebut. Hal ini dilakukan guna untuk menyimpan makna dari lingkungan atau suatu hal yang kemudian dicantumkan ke dalam kain tenun tersebut. Fungsi kain tenun yaitu sebagai pelengkap upacara adat, yaitu pemakaian untuk adat biasa berupa pakaian untuk pemuka adat atau kelompok penari pada acara adat. Pakaian sehari-hari. Selain upacara adat, pemanfaatan kain tenun untuk bahan pakaian adalah yang paling luas dikenal. Yang ketiga, sebagai mahar pernikahan, kain tenun diserahkan sebagai mahar pernikahan. Yang keempat, untuk membayar denda adat. Kain tenun digunakan untuk membayar bila ada pelanggaran adat. Yang kelima, alat pertukaran ekonomi. Kain tenun juga digunakan untuk pertukaran sumber daya ekonomi seperti bahan makanan. Alasan mengapa kain tenun termasuk warisan budaya adalah karena kain tenun termasuk ke dalam kerajinan tradisional, aksesoris tradisional, dan juga pakaian tradisional. Sekian dari saya akan berikan kepada teman saya Misri untuk menjelaskan yang selanjutnya. Saya akan menjelaskan dan menunjukkan salah satu motif kain tenun Sabu, yaitu Hebe Jingi Wiki. Hebe Jingi Wiki terdiri dari bunga besar dan kecil dengan banyak tangkainya. Bunga-bunga itu melambangkan kehidupan Nida. Motif ini diklaim oleh anak cucu garis keturunan Nida, dan orang lain dilarang memakainya atau menirunya sebab dipercayai akan seperti Nida. Motif ini menceritakan tentang tokoh perempuan bernama Nida. Ia dimotoskan sebagai perempuan magis dan gaib. Kekuatan magisnya dapat memisahkan istri-istri dari para suaminya. Bila tokoh ini dihadirkan dalam sebuah rumah tangga, maka sang istri akan keluar meninggalkan suaminya. Bila sang istri menetap di rumah, risikonya adalah kematiannya. Kehidupan Nida yang poliandri ini menghasilkan keturunan hampir di seluruh wilayah Pulau Sabu. Tokoh magis ini diberi nama julukan Jingi Wiki, artinya yang memisahkan sejarah
tokoh magis Nida alias Jingiwiki tersebut dalam motif Jingiwiki. Motif kain sabu ini bernama Keka Mahaba yang artinya gagang haik atau tempat yang biasa digunakan untuk menaruh atau menyimpan atau menuangkan tuak ke dalam gagang haik atau gelas yang akan dipakai untuk menaruh tuak. Ada dua kain tenun tradisional yang terkenal, yaitu sihawu atau sarung dan higi huri atau selimut. Kain dan selimut ini memiliki motif pita yang menggambarkan beberapa kelompok yang membuat kain atau selimut di daerah Pulau Sabu. Kain ini dibuat menggunakan pewarna alami dedaunan dari alam kampung mereka. Masyarakat asli Pulau Sabu membuat kain tenun dari memilah kapas yang merupakan bahan utama untuk membuat tali kain sampai menganyam kapas yang sudah menjadi tali dengan beberapa motif sederhana. Pembuatan kain tenun khas Sabu tergantung dari masyarakat yang membuat kain itu. Jika ditekuni, proses pembuatan satu kain bisa memakan waktu 2 minggu. Sedangkan jika proses pembuatan dilakukan dengan kegiatan sehari-hari bisa memakan waktu paling lama 1 bulan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan makna dan motif kain tenun sabu. Yang pertama yaitu motif budila. Kata budila terdiri dari dua kata apu dan dila. Apu artinya nenek dan dila adalah diambil dari nama Dila Robo. Peringatan akan kehidupan Dila Robo dengan polyandri menikahi banyak laki-laki. Secara insafnya ditulis melalui motif budila, motif nenek Dila. Motif itu terdiri dari 2 pucuk rebuk, gagasan haik, wadah minum dari daun lontar. Sebuah motif kecil di dalam motif besar. Motif ini mempunyai pesan dan harapan sebaliknya. Pucuk rebung adalah peringatan agar anak cucu tidak mengikuti cara hidup nenek Dila yang poliandri dan kawin sedari dengan saudara laki-lakinya. Gagang haid adalah ajakan untuk berpegang pada adat istiadat. Bunga kecil merupakan harapan agar generasi nenek Dila menjadi orang terpandang. Konteks cerita Dila Robo di wilayah Haba atau Seba saat ini, kuburan Dila Robo dipercaya berada di salah satu kampung di Kekoro. Yang kedua yaitu motif Robo. Motif Robo ini berbentuk segi 4. Motif sarung ini bermakna sebagai senjata pelindung dalam perjalanan, seperti peristiwa pernikahan di mana suami istri akan keluar dari keluarga masing-masing menuju rumah tangga baru. Juga saat kematian, motif ini bermakna sebagai pelindung selama perjalanan kembali ke dalam persekutuan para leluhur. Motif ini dipercayai sebagai motif pusaka dalam genealogi Dila Robo. Yang ketiga yaitu motif duala. Motif duala dilestarikan sebagai motif selimut asli bagi laki-laki. Disebut hiji yang berfungsi motif dalam pemakaian jabatan pemimpin adat, juga untuk upacara pernikahan dan kematian serta pakaian harian. Mengapa motif duala dikhususkan untuk selimut laki-laki belum diketahui secara pasti. Memang motif duala ini juga ada pada sarung perempuan. Laki-laki tidak memiliki motif khusus seperti pada perempuan. Duala adalah wadah yang dibuat dari bahan pohon pinang dan
liat yang berfungsi sebagai tempat berendam akar-akar pohon atau obat-obat tradisional. Untuk memandikan bayi yang baru lahir, wadah tersebut juga dipakai sebagai tempat air untuk ritus pemandian anak-anak secara adat. Debak. Pengalaman pemeliharaan bayi, manfaat pohon pinang dan tanah liat bagi keluarga-keluarga masyarakat saat ini, serta ritus pengesahan anak-anak menjadi warga adat yang sah melalui ritus diceritakan melalui motif ini. Yang keempat yaitu motif Kobe Morena. Motif ini kisah tentang sejarah hidup perempuan bernama Ila Tade. Sejarah hidup ini menjadi sumber inspirasi bagi Ila Tade dengan menciptakan sebuah motif yang diberi nama Kobe. Motif ini menjadi buku sejarah tentang misi Ila Tade ke kota Ga dan hanya boleh dipakai oleh keturunan perempuan dari Ila Tade. Yang keenam yaitu motif Wokeworehawo. Motif sarung ini bercerita banyak hal dari fakta-fakta dan pesan kehidupan. Misalnya, perempuan dari Mayang ini menulis bahwa leluhur mereka dulu tinggal di laut, lalu ke darat dan membuat rumah tinggal. Perahu di laut sebagai rumah tinggal menjadi sumber inspirasi ketika mereka membuat rumah di darat. Itulah sejarah yang diceritakan dua motif ini. Awalnya leluhur ini diceritakan tinggal di laut tanpa rumah. Meskipun demikian, mereka hidup laksana bunga karang atau woboi yang bernaung di karang laut yang kuat. Saat mereka beralih ke darat, mereka mulai mencari dan membuat tempat untuk tinggal. Pencairan bentuk tempat tinggal dinyatakan dalam bentuk rumah yang dikenal dengan lingkaran elips sabu, yaitu Wokewarehawo. Motif Wobui dan motif Kewarehawo menjadi catatan sejarah perjalanan dari laut sampai ke leluhur mereka untuk menetap di Pulau Sabu dengan membangun rumah tinggal. Dalam legenda perempuan Sabu, motif sarung Sibung Sulo Babo melambangkan perlindungan. Tempat perlindungan ini dapat dilihat dalam karya nyata. Dari rumah asli Sabu yang berbentuk perahu, ini menjadi cikal bakal pembuatan rumah Sabu berbentuk perahu. Bagi orang Sabu, rumah adalah karya fisik buatan laki-laki dan perempuan yang keturunan Lau Babo menulis seluruh gagasan, pengalaman dan sejarah mereka dalam sarung Iledo melalui motif bunga, karang dan lingkaran elips. Perempuan Sabu mendokumentasikan semua pengalaman hidup mereka pada saat tertentu dan menulisnya dalam motif. Sarung dengan motif yang berwarna-warni seperti merah, kuning, hijau, biru, coklat, abu, putih, jingga, dan hitam melukiskan kehidupan yang sangat bermakna. Yang ketujuh yaitu motif putenga atau putenga yang inspirasi untuk motif KKI. Kata putenga terdiri dari dua kata, yaitu pu dari kata apu yang berarti nenek sebagai dijelaskan mengenai motif pudila di atas, dan tenga dari mana Tengaga. Tengaga adalah tokoh legenda. Motif ini bercerita tentang perkelahian antara dua suami dari Tengaga dan saudara laki-lakinya. Perkelahian dan kematian yang terjadi akibat ucapan dari Tengaga yang memancing kemarahan dari saudara laki-lakinya sendiri dengan suaminya. Panas hati, peperangan, dan kematian menjadi catatan atau pesan yang disampaikan oleh motif ini. Peringatan akan leluhur Tengaga ini melahirkan motif kekedi, alat tenunan untuk menghaluskan kapas. Sebagai lambang pertimbangan, motif kekedi ini adalah motif untuk mengenang tokoh leluhur. Tengaga seperti peristiwa tragis yang menimpa dia dan keluarganya. Konteksnya di wilayah adat Taba, Seba. Motif ini hanya boleh dipakai oleh keturunan perempuan dari tokoh Tengaga. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Perempuan, laki-laki tidak memiliki motif khusus seperti pada perempuan. Adalah wadah yang dibuat dari bahan pohon pinang dan liat yang berfungsi sebagai tempat berendam akar-akar pohon atau obat-obat tradisional. Untuk memandikan bayi yang baru lahir,
Wadah tersebut juga dipakai sebagai tempat air untuk ritus pemandian anak-anak secara adat. Debak. Pengalaman pemeliharaan bayi, manfaat pohon pinang dan tanah liat bagi keluarga-keluarga masyarakat saat ini, serta ritus pengesahan anak-anak menjadi warga adat yang sah melalui ritus diceritakan melalui motif ini. Yang keempat yaitu motif Kobe Morena. Motif ini kisah tentang sejarah hidup perempuan bernama Ila Tade. Sejarah hidup ini menjadi sumber inspirasi bagi Ila Tade dengan menciptakan sebuah motif yang diberi nama Kobe. Motif ini menjadi buku sejarah tentang misi Ila Tade ke kota Ga dan hanya boleh dipakai oleh keturunan perempuan dari Ila Tade. Yang keenam yaitu motif Wokeworehawo. Motif sarung ini bercerita banyak hal dari fakta-fakta dan pesan kehidupan. Misalnya, perempuan dari Mayang ini menulis bahwa leluhur mereka dulu tinggal di laut, lalu ke darat dan membuat rumah tinggal. Perahu di laut sebagai rumah tinggal menjadi sumber inspirasi ketika mereka membuat rumah di darat. Itulah sejarah yang diceritakan dua motif ini. Awalnya leluhur ini diceritakan tinggal di laut tanpa rumah. Meskipun demikian, mereka hidup laksana bunga karang atau woboi yang bernaung di karang laut yang kuat. Saat mereka beralih ke darat, mereka mulai mencari dan membuat tempat untuk tinggal. Pencairan bentuk tempat tinggal dinyatakan dalam bentuk rumah yang dikenal dengan lingkaran elips sabu, yaitu Wokewarehawo. Motif Wobui dan motif Kewarehawo menjadi catatan sejarah perjalanan dari laut sampai ke leluhur mereka untuk menetap di Pulau Sabu dengan membangun rumah tinggal. Dalam legenda perempuan Sabu, motif sarung Sibung Sulo Babo melambangkan perlindungan. Tempat perlindungan ini dapat dilihat dalam karya nyata. Dari rumah asli Sabu yang berbentuk perahu, ini menjadi cikal bakal pembuatan rumah Sabu berbentuk perahu. Bagi orang Sabu buatan laki-laki dan perempuan yang keturunan Lau Babo menulis seluruh gagasan, pengalaman dan sejarah mereka dalam sarung Iledo melalui motif bunga karang dan lingkaran elips. Perempuan Sabu mendokumentasikan semua pengalaman hidup mereka pada saat tertentu dan menulisnya dalam motif. Sarung dengan motif yang berwarna-warni seperti merah, kuning, hijau, biru, coklat, abu, putih, jingga, dan hitam melukiskan kehidupan yang sangat bermakna. Yang ketujuh yaitu motif putenga atau putenga yang inspirasi untuk motif KKI. Kata putenga terdiri dari dua kata, yaitu pu dari kata apu yang berarti nenek sebagai dijelaskan dengan motif pudila di atas, dan tenga dari mana Tengaga. Tengaga adalah tokoh legenda. Motif ini bercerita tentang perkelahian antara dua suami dari Tengaga dan saudara laki-lakinya. Perkelahian dan kematian yang terjadi akibat ucapan dari Tengaga yang memancing kemarahan dari saudara laki-lakinya sendiri dengan suaminya. Panas hati, peperangan, dan kematian menjadi catatan atau pesan yang disampaikan oleh motif ini. Peringatan akan leluhur Tengaga ini melahirkan motif kekedi, alat tenunan untuk menghaluskan kapas. Sebagai lambang pertimbangan, motif kekedi ini adalah motif untuk mengenang tokoh leluhur. Tengaga seperti peristiwa tragis yang menimpa dia dan keluarganya. Konteksnya di wilayah adat Habak, Seba. Motif ini hanya boleh dipakai oleh keturunan perempuan dari tokoh Tengaga. Ini saja yang bisa